Om Swastiastu, perkenalkan saya Lukmade Bella Anini Pratiwi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya saya mahasiswa dari jurusan Teologi dengan NIM 1812101037 akan membawakan mengenai mata kuliah Niti Sastra, yaitu yang terdapat pada kitab Canakya Niti Sastra tentang sub Raja Bijaksana. Kutipan yang pertama yaitu terdapat pada bab kedua sloka 10 dengan terjemahan yaitu orang yang bijaksana hendaknya mengajarkan putranya tata susila, pengetahuan niti sastra, dan ilmu pengetahuan suci lainnya. Sebab putra yang mahir dalam pengetahuan niti sastra dan pengetahuan suci lainnya akan menyebabkan keluarga tersebut terpuji. Nah, maka dari itu, seorang pemimpin harus mengajarkan para generasi muda ajaran-ajaran yang terdapat pada niti sastra. Mengapa seperti itu? Mengajarkan kepemimpinan kepada generasi muda adalah untuk memberikan motivasi agar para generasi muda penerus dapat mandiri dan mampu mengasah bakatnya untuk kemajuan negara. Jika seseorang pemimpin mampu untuk membimbing para generasi muda tersebut ke arah yang lebih baik, maka hasilnya negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin tersebut akan dipandang oleh masyarakat luar sebagai negara yang kuat dan memiliki penerus yang mumpuni. Tentunya hal ini dapat digunakan oleh para raja-raja yang bijaksana nantinya untuk mengajarkan para generasi penerus pemimpin tersebut. Sloka kelima, yaitu hendaknya raja mengangkat pembantu-pembantunya dari keluarga yang baik, jujur, dan setia. Sebab mereka ini tidak akan meninggalkan sang raja dalam pertengahan keadaan biasa-biasa saja, ataupun dalam akhir pemerintahannya atau dalam masa kedukaannya. Nah, maka dari itu, di bab 3 sloka kelima ini menekankan bahwasanya seorang raja yang bijaksana tentunya mampu memilih siapa saja orang-orang kepercayaannya yang nantinya harus menemani sang raja. Menjadi orang kepercayaan seorang raja itu tidaklah mudah, dan itu merupakan tugas yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mumpuni. Maka dari itu, seorang raja-raja yang bijaksana tentunya harus mampu memilah dan memilih orang-orang kepercayaannya, dikarenakan setiap langkah sang raja pun akan menjadi suatu perbincangan di masyarakat. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, seorang raja yang bijaksana harus mampu memilah dan memilih siapa saja orang-orang yang layak untuk dekat dengannya, tanpa memilah dan memilih orang-orang siapa saja yang harus didekati. Selanjutnya adalah sloka 18 pada bab 4. Nah, jadi orang-orang bijaksana hendaknya merenungkan hal-hal berikut berulang-ulang kali. Kapankah waktu yang tepat? Siapakah teman-teman sejati? Di manakah tempat yang cocok? Siapa aku ini dan seberapa kekuatanku? Hendaknya merenungkan hal ini berulang-ulang kali sebelum melakukan sesuatu. Tentunya menjadi seorang pemimpin haruslah bijaksana, dan menjadi seorang raja yang bijaksana tentunya mampu memilah, memilih, dan juga menempatkan diri kapan dan di mana ia berada dan apa yang harus dilakukan. Tentunya mampu memilah dan memilih sesuai dengan keadaan dan juga sesuai dengan posisinya. Maka dari itu, seorang raja bijaksana harus mengamalkan hal-hal yang telah dibicarakan pada sloka 4. Pada sloka 18 bab 4. Yang selanjutnya adalah bab 7 sloka 11, di mana kekuatan seorang raja terletak pada kekuatan atau bala tentaranya yang hebat, serta kekuatan seorang brahmana terletak pada keluasan dan kemurnian pengetahuan rohaninya, sedangkan kekuatan seseorang wanita itu terletak pada kecantikan dan usia muda serta kata-katanya yang manis dan lembut. Nah, jadi sebagai calon pemimpin yang bijaksana, tentunya setiap generasi muda khususnya di negara Indonesia ini sendiri, baik yang masih menuntut ilmu sebagai pelajar atau masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ataupun yang sudah menamatkan pendidikan, merupakan variabel yang penting dan sangat dipercaya oleh seorang pemimpin dalam menciptakan harapan bangsa di kemudian hari dan membentang keutuhan bangsa. Dari hal itu, yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah mampu membina generasi mudanya ke arah yang lebih baik dan untuk kepentingan, tentunya bagi kepentingan generasi muda dan pembangunan bangsa ke depannya. Tentunya hal ini sangatlah mendukung para generasi muda untuk membantu nantinya menjadi seorang pemimpin dan khususnya menjadi seorang raja yang bijaksana. Pemimpin atau raja yang bijaksana adalah kunci dari sebuah negara yang sukses dan juga berkembang nantinya.
seorang raja bijaksana mampu memilah, memilih yang mana yang harus dilaksanakan, yang mana harus dilanjutkan, dan mana yang harus diberhentikan. Maka dari itu, seorang generasi muda, baik dari baru lahir pun, sejak masih bayi, ataupun juga masih di taraf anak-anak, itu sudah diajarkan bagaimana tata cara pemimpin sesuai dengan kepemimpinan sesuai dengan umurnya, dan bagaimana pula cara mengatur diri dan juga cara mengatur ego masing-masing dari seorang anak itu harus diajarkan sedari dini untuk menciptakan para generasi emas kebanggaan bangsa dan mendidiknya menjadi seorang raja bijaksana nantinya. Baiklah rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian serta Bapak pengampu mata kuliah, inilah beberapa ulasan yang telah saya sampaikan pada kitab Chanakya Niti Sastra dengan subtugas yaitu Raja Bijaksana. Bila mana ada beberapa kata yang salah dan juga ulasan yang kurang tepat, saya mohon bimbingannya untuk nantinya kita semua mampu menggiring para generasi muda agar menjadi seorang raja bijaksana dan memimpin dengan panduan dari Niti Sastra, tentunya sebagai kitab kepemimpinan yang sudah digunakan sedari dulu oleh para pendahulu kita. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.